guys, balik lagi dengan Yohana. Wow, hari ini luar biasa sekali karena kita udah menyelesaikan 3 seri sampai akhirnya teman-teman ada di poin ini menghabiskan seri keempat. Congratulations, well done. Dan saya berharap dari seri 1 sampai seri ketiga ada something yang sebetulnya relate, impact dalam hidup teman-teman dan itu significant. That's my prayer. So hari ini saya mau recap lagi. Seri pertama kita membahas soal krisis, seri kedua kita bahas soal awakening, ketiga kita membahas soal Christian hope, dan yang terakhir adalah sekarang kita akan membahas fulfillment. Nah, fulfillment, apa yang dimaksud dengan fulfillment? Dalam bahasa Indonesia, fulfillment itu adalah penggenapan. Penggenapan apa sih? Nah, penggenapan yang janji Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah, saya percaya karena kita sudah sempat membahas Christian hope minggu lalu dan orang-orang tahu tentang Christian hope dan sudah mendapat mengolah gitu dalam bidang itu, dalam area itu. Pasti teman-teman sudah mulai tahu nih, grasp the vision of your life gitu, udah mulai menangkap visi yang dari Tuhan dalam hidupmu. Nah, hari ini saya mau angkat cerita Yusuf karena Yusuf ini cocok banget nih untuk dibawa dalam konteks penggenapan gitu. Kenapa? Karena dia menerima mimpi yang dari Tuhan. Even in the early stage of his life, dia sudah menerima mimpi yang dari Tuhan. Dan bagaimana journey dia sampai mimpi itu digenapi. Nah, kita mau sama-sama simak. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita baca dalam Kejadian 45 ayat 7. Di situ dibilang begini, sebab itu Allah mengutus aku mendahului kalian untuk kelanjutan di bumi dan untuk menjagamu tetap hidup melalui pembebasan besar. Jadi bukan kalian yang telah mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dia telah menjadikanku ayah bagi Firaun dan menjadi tuan atas seluruh rumahnya dan penguasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, ini adalah the whole point yang akan kita bahas hari ini melalui ilustrasi Yusuf. Apa sih yang bisa kita implikasikan dalam hidup kita? Yuk sama-sama kita berdoa dan kita menyerahkan waktu ke depan ini dalam tangan Tuhan. Father, we thank you so much for this time Tuhan. Aku mau serahkan dalam waktu-waktu ke depan ini ketika kami membahas lebih detail tentang Joseph, tentang Yusuf, dan tentang bagaimana Tuhan menggenapi visi yang Tuhan beri dalam hidupnya sampai kepada titik di mana dia boleh melihat kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan atas hidupnya. Biarlah Tuhan itu juga boleh beresonasi dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sedikit recap dari apa yang kita bahas di seri sebelumnya. Kita membahas tentang Christian hope. Nah, Christian hope saya rangkum di sini adalah a hope in a fulfillment of life beyond all that we deserve or can even imagine. Hope in the consummation of life in the joyful communion of the triune God. Jadi again, Christian hope ini artinya adalah fulfillment. Hope in a fulfillment of life beyond all that we deserve. Sebetulnya kita tidak layak menerimanya, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena karya penyelamatan Tuhan di kayu salib, kita dilayakkan untuk kita menerima fulfillment dalam hidup kita. Nah, hari ini saya mau ajak bareng-bareng kita belajar. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita mau ambil cerita Joseph untuk membantu kita mengerti, sebagai ilustrasi untuk membantu kita mengerti apa sih, bagaimana konsep fulfillment dan how fulfillment itu bisa diimplement dalam hidup kita. Nah, dari Joseph kita belajar bahwa Joseph itu began with receiving a dream from God regarding the purpose of life. Jadi nggak mungkin dong gitu kita tuh bilang fulfillment sebelum kita menerima visi atau sebelum kita menerima mimpi. Jadi semuanya itu harus diawali dengan satu poin di mana kita tuh menangkap. Nah, makanya kalau kita belum menangkap visi yang dari Tuhan, belum mendapatkan purpose dalam hidup kita, nah kita minta gitu. Di Christian Hope ini kita sempat membahas bahwa kita harus cari, kita harus minta sampai itu bisa dapat dulu. Kalau kita belum bisa dapat, kita belum bisa sampai ke level dimana kita mengalami fulfillment gitu. Makanya minta, desire apa Tuhan yang Engkau taruh dalam hidupku supaya aku juga mengalami yang namanya fulfillment dalam hidupku. Joseph began with receiving the dream. Kalau dia tidak menerima mimpi, mungkin dia tidak mengalami yang namanya fulfillment dalam hidup dia. Dalam Genesis 37 ayat 5 sampai 8, di situ dibilang seperti ini. Pada suatu waktu Yusuf
mendapat suatu mimpi, dia menceritakannya kepada saudara-saudaranya dan mereka pun semakin membencinya. Yusuf berkata kepada mereka, "Aku mohon, dengarlah, inilah mimpi yang kumimpikan itu. Kita tampak sedang mengikat berkas-berkas gandum di ladang. Begini, berkasku bangkit dan juga berdiri tegak. Lalu tampaklah berkas-berkas gandum kalian mengelilingi dan menyembah berkasku." Saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apa kamu sungguh-sungguh akan memerintah kami? Atau apa kamu sungguh-sungguh akan menguasai kami?" Mereka pun semakin membencinya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah, di sini ada satu krisis yang dialami oleh Joseph ketika dia menerima visi yang dari Tuhan. Dia mengalami keadaan di mana dia tidak punya resource, tidak punya supporter. Dia carrying the vision alone. Dia membawa visi itu sendiri. Tapi di sini kalau kita baca di dalam ayat 5-8 tadi, semua kakak-kakaknya tuh malah membenci dia gitu loh. Padahal dia sudah bilang ini mimpi yang Tuhan kasih loh. Nah, ada waktu-waktu di mana kita itu menarik visi itu sendirian dan kita masih bersyukur sekarang kalau kita dapat mimpi dari Tuhan, kita share ke teman-teman kita, mereka masih merespon dengan positif. Tapi di sini kalau kita baca dalam kehidupan Joseph, bahkan tidak ada satupun dari kakaknya Joseph itu tuh percaya akan mimpi itu gitu loh. Justru mereka malah mulai membenci Joseph gitu. Ada satu jealousy gitu terhadap Joseph gitu, dan ini disebut dengan krisis gitu loh, karena of course kalau nggak ada supporter, kita kalau berjalan sendiri rasanya gimana sih gitu. Mungkin ada berapa kita pernah merasakan yang namanya kita harus berjalan sendiri, rasanya tuh pasti berat dan tidak enak gitu. Nah, ini yang dihadapi Joseph, tapi his quality itu yang memampukan dia menjadi seorang pemimpin. Dia faithful, dia honest, dan dia punya iman gitu. Dia punya iman compared to his brother gitu. All of his brother tidak punya kualitas seperti yang Joseph miliki. Karena itu Joseph bisa mengalami suatu fulfillment dalam hidupnya, dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi seorang pemimpin. Nah, ada crisis seperti yang saya bilang tadi, ada crisis yang dihadapi oleh Joseph. Crisis apa? Internal crisis dan external crisis. Di dalam external crisis, dia itu di kondisi di mana dia dijual oleh kakak-kakaknya. Kalau di Genesis 37 ayat 26 sampai 27, di situ juga dikatakan secara detail bahwa dia dijual gitu loh, dijual, dan bukan cuma dijual, tapi dia dijual menjadi seorang budak gitu loh. Kalau coba teman-teman bayangkan gitu loh, kalau dijual sebagai seorang budak itu seperti dia tidak memperoleh hak-haknya dia, dan lebih menyakitkan lagi karena yang menjual adalah kakaknya sendiri gitu loh. Ada masa dimana dia mengalami misprejudice juga waktu dia bekerja di rumah Potifar. Istrinya mengajak dia untuk tidur bersama-sama dengan dia gitu loh. Itu adalah another external crisis yang dihadapi oleh Joseph. Apalagi dia dipenjara kurang lebih sekitar 2 tahun, mungkin lebih dari 2 tahun gitu, menjadi budak of course, dan dia pasti juga di underestimate by people. Orang-orang mulai underestimate dia gitu. Dan yang kedua adalah internal crisis. Apa yang terjadi secara internal? Nah, yang pertama mungkin musuh berbicara lebih kencang gitu. Mungkin selama 2 tahun dia dalam penjara, mungkin musuh bilang, "Mana Tuhanmu? Kenapa Tuhanmu tidak menyelamatkanmu? Katanya Tuhan akan membawa kamu menjadi seseorang yang lebih hebat dari kakak-kakakmu. Kamu sekarang di penjara. Mana buktinya?" Nah, mungkin ada masa-masa di mana iblis berbicara lebih kencang gitu loh. Dan masa penantian dia itu juga cukup lama kalau dipikir-pikir, 2 tahun dalam penjara gitu loh, sampai opportunity itu datang kepada Yusuf. Nah, selanjutnya dia juga forgotten by the chef of the cup bearer gitu. Kalau kita baca dalam Genesis 41, Genesis 41 ayatnya yang ke 9 dan 9 sampai 13. Di situ dibilang begini, "Kemudian kepala juru minuman berkata kepada Firaun, katanya, 'Pada hari ini aku teringat akan kesalahanku. Firaun pernah murka kepada hamba-hambanya dan memasukkanku ke penjara di rumah kepala para pengawal, yaitu aku dan kepala juru roti.
Pada suatu malam kami bermimpi suatu mimpi, yaitu dia dan aku masing-masing bermimpi menurut arti mimpinya tersendiri. Di sana ada seorang pemuda, orang Ibrani, hamba dari kepala para pengawal. Kemudian kami menceritakan kepadanya dan dia menafsirkan bagi kami mimpi kami itu seperti yang ditafsirkannya bagi kami, yaitu dia mengembalikanku pada kedudukanku, sedangkan juru roti itu digantung. Di ayatnya yang ke-1 dibilang 2 tahun kemudian Firaun bermimpi dan dia tampak sedang berdiri di tepi sungai. Kemudian baru kepala penjuru minuman itu datang menghampiri Firaun dan berkata apa yang dia alami dengan Joseph. Bayangkan, Joseph sudah menyampaikan ini kepada juru minuman raja. Jangan lupakan aku. Kalau kamu nanti sudah dibebaskan, jangan kamu lupakan aku. Promosikan aku juga kepada raja ya. Gitu. Tapi dia lupa. Dia sempat lupa selama 2 tahun loh. Bayangkan 2 tahun dia lupa. Nah, pasti dia merasa kok aku ditinggal sih. Padahal di masa-masa susah kamu, aku ada di situ dan menolong kamu. Ada perasaan seperti itu. Dia merasa kayak dia bertarung sendiri gitu. His faith being tested, iman dia juga diuji di masa ini. Apakah kamu masih mempercayaiku, Joseph, kalau aku bisa bawa kamu sampai ke fulfillment? Ada discouragement juga pasti gitu. Wah, aku sudah menunggu selama ini, apa Tuhan benar-benar nggak sih Tuhan? Apakah is this just such a joke for me gitu? Tuhan melakukan apa yang Dia inginkan supaya kita juga boleh rejoice bersama dengan Dia. Tapi sebelum kita menerimanya, Tuhan akan memperlebar kapasitas kita terlebih dahulu. Nah, yang dilakukan oleh Joseph, dia memilih untuk trusting Tuhan, untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan mampu melakukan itu. Tuhan melakukan ini untuk memperlebar kapasitas dia untuk mampu menerima fulfillment dari apa janji yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Nah, trusting our future juga, trusting your future juga. Supaya apa? Itu open up the access for God to help us overcome our crisis. Jadi kita bukan lari dari krisis, tapi kita menghadapi krisis bersama-sama dengan Tuhan. Dia berikan kita kemampuan untuk kita melewati krisis. Dan tujuan krisis yang kita alami ini untuk apa? Untuk memperlebar kapasitas kita dalam kita menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, dalam Genesis 39 ayat 23 dan 21 itu bukti. Di situ ayat 21 dibilang begini, namun Tuhan menyertai Yusuf dan menunjukkan kasih kepadanya. Ayat 23, kepala penjara tidak mengawasi segala sesuatu yang ada di bawah tangan Yusuf. Nah, artinya bagaimana? Ketika dia ada dalam masa-masa susah ini loh, Tuhan juga kirimkan orang-orang provision gitu loh. Provision tidak berbicara soal uang, tapi berbicara tentang orang-orang yang Tuhan kirim di sekeliling dia yang menaruh kepercayaan. Pasti Tuhan tanam kepercayaan dalam hati kepala penjara ini, sehingga dia percaya sepenuhnya kepada Yusuf untuk mengelola tanggung jawab apapun yang ditaruh di tangannya. Selain itu juga kita melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi krisis, apakah Tuhan akan meninggalkan kita? Sebetulnya enggak. Tuhan mengizinkan kita melewati krisis, dan Tuhan itu juga akan selalu menyertai kita, tidak akan pernah ditinggal. Karena Yosef memilih untuk trusting God. Nah, apa yang dia lakukan selama dalam penantian sampai penggenapan itu terjadi dalam hidupnya? Nah, yang pertama, Joseph itu tidak fokus hanya kepada persoalannya dia sendiri. Nah, dalam Genesis 40 ayat 6 sampai ke 7 disitu dibilang begini, ketika Yusuf datang kepada mereka pada pagi hari dan memperhatikan mereka, lihatlah mereka bersusah hati. Dia bertanya kepada para pegawai Firaun yang bersama dengannya di dalam penjara di rumah tuannya itu, katanya, mengapa wajahmu muram hari ini? Nah, mengapa wajahmu muram hari ini? Yosef tidak memperhatikan hanya fokus kepada permasalahannya sendiri. Dia memperhatikan orang-orang di sekelilingnya dan dia mencoba mencari opportunity, apa yang bisa aku bantu. Aku tahu memang aku kesusahan, tapi aku sudah punya backup. Aku sudah percaya bahwa Tuhan yang akan look after my future gitu. Dan sekarang waktunya aku untuk melihat di sekeliling
sekelilingku yang tidak memiliki Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk mereka? Karena mereka tidak punya backup seperti yang aku miliki. Nah, itu harusnya menjadi attitude kita gitu. Jangan sampai kita hanya membatasi diri, wah aku aja punya masalah, ngapain aku harus bantu-bantu orang, ngapain aku harus peduli tentang persoalan orang, ngapain aku harus peduli tentang masalah orang. Nah, di masa-masa kita menghadapi krisis, di situ kita sebetulnya diuji gitu. Tuhan mau melihat hati kita. Nah, Tuhan akan kirim orang-orang juga yang memiliki persoalan yang sama, datang di masa-masa kita juga masih punya krisis. Apakah kita extending our hand untuk menolong mereka, atau kita justru malah enggak lah, aku masih punya permasalahan dalam hidup aku, sorry, aku harus menutup akses ini. Tapi Yosef tidak melakukan itu. Joseph did exactly apa yang Tuhan mau. Dia melihat kesusahan, dia lebih malah melihat, wah muka kamu kok kayaknya kurang ceria, ada apa nih, masalah apa yang kamu alami. Nah, by focusing not only on his problems, God gave him a provision to answer the problem in his community. Nah, karena dia memilih untuk tidak fokus kepada masalah dia, akhirnya Tuhan kasih provision untuk dia mampu menjadi solusi bagi masalah di komunitasnya dia. Dalam Genesis 41 ayat 16, di situ dibilang begini, Yusuf menjawab Firaun, katanya, bukan aku, Allah yang akan memberikan kepada Firaun suatu jawaban yang mendamaikan. Nah, jadi Yusuf di sini diberikan karunia menginterpretasikan mimpi. Raja juga merasakan dampak dari talenta Yosef yang akhirnya bisa diimplementasikan dan membawa keselamatan bagi bangsa Mesir di masa itu. Jangan kita hanya fokus dengan masalah kita, tapi kita mau membuka mata kita untuk melihat di sekeliling kita. Oh, nggak cuma aku saja yang susah kok. Aku masih bisa extending my hand untuk orang-orang di sekelilingku yang masih memerlukan pertolonganku. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Joseph selama dia menanti, dia tidak skip, tapi dia follow the process. Dia mengikuti proses, dia tidak mau skip. Genesis 41 verse 14, di situ dibilang begini, kemudian Firaun menyuruh orang memanggil Yusuf, dan dengan cepat mereka membawanya keluar dari lubang itu. Dia bercukur dan mengganti pakaiannya, lalu dia menghadap Firaun. Awal-awal nih dia dapat tanda gitu, Tuhan sudah mulai membuka jalan gitu, opportunity ada di depan mata dia. Tapi sebelumnya proses yang dia hadapi gitu, dia tidak skip, dia tetap setia. Akhirnya dia sampai ke poin ini. Coba kalau dia tidak setia, mungkin dia tidak akan sampai di poin ini. Bagaimana kalau dia menyerah di tengah jalan? Mungkin dia bisa suicide di tengah jalan. Apa yang terjadi? Dia tidak menerima janji yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Ada kualitas yang dimunculkan selama kita dalam proses. Roma 5 ayat 3-4, di situ juga bilang begini, tidak hanya itu, kita juga bersukacita dalam penderitaan, dalam masa kekurangan, dalam masa krisis, juga kita bersukacita karena kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter, dan karakter menghasilkan pengharapan. Ada kualitas yang akan muncul gitu loh dari setiap proses yang kita hadapi. Pernah nggak Tuhan meninggalkan Joseph? Nggak pernah kan? Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Joseph. Preparation is the key. Persiapan itu adalah key sebelum kita menerima fulfillment. Be content by God Himself. Di masa-masa ini jangan sampai kita cuma fokusnya kepada penggenapan, tapi kita lupa siapa yang harusnya mendapatkan fokus utama. Tuhan yang harusnya mendapat fokus utama, karena Dia yang memberi penggenapan. Nah, kadang kita jatuh di sini, kita fokusnya kepada janjinya Tuhan, tapi tidak fokus sama Tuhan. Coba kita kembali, periksa hati kita, periksa pikiran kita. Apakah selama ini kita cuma fokus kepada goal-goal hidup kita, atau achievement dalam hidup kita, dan kita melupakan Tuhan? Padahal Tuhan itu adalah pemberi. Tuhan yang memberikan goal, Tuhan yang memberikan purpose dalam hidupmu, Tuhan yang memberikan desire dalam hidupmu, Tuhan yang memberikan calling dalam hidupmu. Nah, bagaimana mungkin kita malah memperhatikan calling kita dan kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan? Kita harus be content dengan Tuhan dulu gitu loh. Harus merasa cukup gitu. Pokoknya ada satu lagu bilang, you can have all this world, just give me Jesus gitu. Artinya Tuhan Yesus itu enough. Artinya Tuhan itu sudah cukup. Joseph merasa Yahweh itu sudah cukup buat dia. Joseph tidak hanya fokus tentang masalahnya, tapi dia fokus tentang apa yang terjadi di sekelilingnya. Krisisnya memampukan dia untuk menjangkau orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua adalah dia tidak skip. Dia tetap menjalani proses. Dia tahu bahwa melalui proses itu ada satu
bagian dalam hidup dia, karakteristik dia yang akan diubahkan, dan itu menjadi sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan yang ketiga sekarang adalah doesn't put God in the box. Joseph tidak menaruh Tuhan dalam box. Cara berpikir Joseph berbeda. Seringkali kita merasa bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu seperti keinginan kita dan Tuhan melengkapi apa yang menjadi rencana kita. Kadang kita mulai membuat list, Tuhan ini yang ingin aku kerjakan, dan Tuhan mari engkau datang. Tidak begitu, kita harus mengutamakan Tuhan dulu, undang Tuhan dulu. Tuhan yang akan menentukan kemana kita berjalan, baru di situ kita akan dipimpin gitu. Jadi jangan taruh Tuhan dalam box. Seringkali kita mencoba untuk mengetahui gimana sih cara kerja Tuhan supaya kita bisa take everything under our control. Tuhan tidak bisa dikontrol. Dia the author of our life. Dia yang menciptakan kita. Dia yang punya ownership over our life. Jadi kita tidak bisa mengatur Tuhan untuk melakukan sesuatu, tapi biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita supaya hidup kita itu tidak jatuh lagi. Nah, dalam Genesis 41 ayat 33-36, sebab itu sebaiknya Firaun mencari seorang yang pandai dan bijaksana, lalu mengangkatnya atas seluruh tanah Mesir. Lalu hendaklah Firaun menunjuk para pengawas atas tanah ini dan mengambil 1/5 bagian dari hasil tanah Mesir selama 7 tahun kelimpahan itu. Biarlah mereka mengumpulkan segala makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini dan menimbun gandum di bawah tangan Firaun. Biarlah mereka menyimpan makanan di kota-kotanya. Makanan itu akan menjadi persediaan untuk tanah ini selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya tanah ini tidak dibinasakan oleh kelaparan itu. Di sini strategi yang luar biasa. Siapa yang bisa mengira Yosef kok dia bisa punya pengetahuan yang sehebat ini menasehati seorang seperti Firaun? Siapa yang bisa menyangka hikmat ini hanya datang dari Tuhan? Nah, di ayat yang ke-39 di situ dikatakan begini. Lalu Firaun berkata kepada Yusuf, karena Allah telah membuatmu semua hal ini diketahui olehmu, maka tidak ada satupun yang sepandai dan sebijaksana dirimu. Nah, kebijaksanaan, kepandaian Joseph itu ternyata datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Nah, di dalam pembahasan ini juga kita belajar bahwa promotion itu comes from God. It doesn't comes from our strength. It doesn't come from our intelligence. Joseph selalu tahu bahwa semua yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan. Dia tidak mengandalkan kemampuan dia sendiri. Ayat 38 di situ juga Firaun sempat berkata bahwa apakah kita dapat menemukan orang seperti ini, seseorang dengan roh Allah yang ada di dalam dirinya? Tidak ditemukan orang yang seperti Joseph pada masa itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda. Kita harus mengizinkan orang itu melihat roh Allah tinggal diam dalam hidup kita. Jangan sampai justru kita mengikuti bagaimana cara dunia menggapai mimpi-mimpi mereka. Kita lain. Cara kita menggapai segala tujuan dan maksud hidup kita itu harus menyandarkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, karena dialah yang memimpin kehidupan kita. Dan kemudian di ayat yang 40 kita melihat bahwa Tuhan fulfill promise yang sudah dia sampaikan kepada Joseph. Di situ dikatakan bahwa kamu akan berkuasa atas istanaku, dan berdasarkan perkataan mulutmu lah seluruh rakyatku akan diperintah. Jadi kita melihat di sini bagaimana God has his timing. Joseph tidak rushing God, tidak membuat Tuhan terburu-buru. Ada kalanya kita menerima janji Tuhan dan kita maunya itu cepat tergenapi. Kita harus mengikuti waktu Tuhan, kita mengikuti agenda dan schedule-nya Tuhan. Jangan memaksakan apa yang menjadi kemauan kita kepada Tuhan, karena itu akan membuat kita burn out atau kecewa. Nah, ini adalah 3 hal yang Joseph lakukan dalam masa penantian sampai penggenapan itu terjadi. Nah, sekarang apakah ada hal-hal yang bisa menghalangi Joseph untuk masuk dalam penggenapan di dalam hidupnya atas janji-janji Tuhan? Nah, ada 3 hal yang bisa membuat Joseph itu jatuh, tapi Joseph memilih untuk tidak melakukan ini. Yang pertama adalah when you doubt God's plan in your life. Joseph memilih untuk build his future on his faith to God.
Itu yang Joseph lakukan. Dia tidak mau meragukan Tuhan. Seringkali kita meragukan Tuhan. Apakah mungkin? Sampai kapan aku menunggu? Sampai kapan Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidupku? Joseph tidak pernah sekalipun meragukan Tuhan. Joseph memilih untuk membangun imannya dari masa ke masa. Masa penantian itu cukup lama, tapi dia tetap memilih untuk percaya bahwa Tuhan akan menggenapinya. Ini merupakan suatu kunci dalam hidup kita. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita ragu, karena ini bisa menghalangi penggenapan Tuhan atas hidupmu. Dan yang kedua adalah if he stays in Kanaan. Kalau Joseph tetap stay di Kanaan, dia tidak akan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Apa yang terjadi di Kanaan? Dia menjadi anak favorit dari ayahnya. Dia anak yang sangat diidam-idamkan, anak yang ditunggu-tunggu oleh ayahnya. Oleh karena itu dia menjadi bahan pembicaraan bagi saudara-saudaranya, karena dia menjadi anak yang favorit. Dari anak favorit, kemudian Tuhan bawa dia keluar menjadi seorang budak. Kalau dipikir-pikir, Joseph keluar dari comfort zone, kemudian mengizinkan Tuhan membentuk karakteristiknya supaya dia siap menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia stays di Kanaan, dia tidak akan berubah. Dia akan menjadi seperti Joseph yang dulu, yang disayang oleh ayahnya. Tapi sekarang dia tidak hanya menjadi seorang Joseph yang disayang oleh ayahnya, tapi dia juga menjadi seseorang yang punya kuasa di tanah Mesir. Get out, pursue his calling. Ada waktu-waktu tertentu Tuhan bisa panggil kita ke satu tempat tertentu, dan di tempat itu atau mungkin di dalam mengikuti panggilan itu kita merasa bahwa itu nggak enak Tuhan, aku nggak mau Tuhan. Mereka hatinya keras, mereka tidak cinta Tuhan. Kenapa kau panggil aku ke situ? Ada waktu-waktu tertentu Tuhan bisa panggil kita. There's no comfort zone. Di saat-saat itu iman kita di-challenge. Di saat-saat itu karakteristik kita sedang diperlebar supaya kita siap menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Belajar dari Joseph. Joseph tidak stay di Kanaan, tapi dia rela untuk menjadi seorang budak. Dia meninggalkan keistimewaan dia sebagai seorang anak favorit menjadi seorang budak. Nah, selanjutnya yang pertama tadi dia tidak meragukan Tuhan, yang kedua dia tidak stay di Kanaan, dan yang ketiga, if you are hardening your heart to let God takes lead in your life. Kalau kita mengeraskan hati kita untuk mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, nah itu adalah hal yang bisa menghalangi penggenapan janji Tuhan atas hidupmu. Sekarang kita boleh berpikir atau mungkin memeriksa hati kita, apakah kita pernah mengeraskan hati kepada terhadap pimpinan Tuhan? Karena ketika kita mengeraskan hati itu membuat tembok-tembok. Kita tidak mengizinkan Tuhan untuk masuk. Kita harus melembutkan hati kita dulu, mengizinkan Tuhan berbicara, baru di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun kita keluar dari krisis ke dalam fulfillment. Dan 3 hal ini perlu kita aware. Jangan sampai kita meragukan kuasa Tuhan, jangan sampai kita stay di Kanaan, jangan sampai kita mengeraskan hati. Tidak aware atau kita meremehkan ketiga hal ini, maka itu juga akan mengulur waktu lagi. Kalau kita melihat bangsa Israel yang seharusnya bisa diselesaikan dalam 1 tahun, bisa menjadi bertahun-tahun. Perjalanan mereka tidak selesai-selesai. Nah, jangan sampai fulfillment itu bisa sampai bertahun-tahun. Moses harusnya bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi akhirnya dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia tidak bisa menikmati fulfillment. Saya berharap untuk saudara-saudara jangan sampai terlalu lama, karena pada akhirnya kita tidak bisa menikmati yang namanya fulfillment. Kita harus cepat tanggap, kita harus melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Dan kalau teman-teman sampai saat ini masih belum dapat visi yang dari Tuhan, minta. Karena ketika kita belum dapat visi, desire, calling yang dari Tuhan, itu susah untuk kita mengalami yang namanya hidup seperti Joseph, yang dari krisis kemudian sampai ke fulfillment, karena Tuhan bekerja melalui visi yang Dia berikan dalam hidup kita. Nah, untuk menutup kesimpulan dari fulfillment, apa yang dimaksud dengan fulfillment? Fulfillment adalah seperti yang tertulis dalam Matius 19 ayat 21. Di sana dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Jika kamu ingin sempurna, pergi dan jualah semua yang kamu miliki, lalu berikanlah kepada orang miskin, dan kamu akan memiliki harta di surga, dan mari ikutlah aku." Itu yang dimaksud dengan fulfillment. Tuhan bilang, kamu
supaya kamu jadi sempurna. Sempurna itu artinya fulfill, whole. Nah, ketika kita jadi sempurna, bukan berarti sekarang kita harus menjual harta milik kita, tapi yang saya maksud adalah fulfillment itu adalah stage di mana kehidupan rohani kita ini sudah sampai di poin aku bisa meninggalkan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Give me Jesus. You can take everything, but give me Jesus. Ini yang dimaksud dengan fulfillment ketika iman kita sudah sampai di level ini. Orang bisa mengambil segala sesuatu, even something yang treasure, sesuatu yang precious di dalam hidup kita, ambil. Tapi jangan ambil Yesus, karena Yesus itu adalah the most precious thing in my life. Nah, fulfillment refer ke Jesus himself. His will be done in your life. Bukan kemauan kita, tapi keinginan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Lihat kehidupan Joseph dari krisis sampai kepada fulfillment. Apakah pernah dia melihat Yahweh meninggalkan dia? Tidak, dia melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saya mau bertanya, ketika kita menghadapi krisis sampai saat ini, pernahkah Tuhan Yesus meninggalkan kita? Pernahkah kita merasa kita kehilangan Tuhan Yesus dalam hidup kita, kehilangan arah dalam hidup kita? Well, kalau pernah, saya mau mengundang teman-teman untuk kembali membangun hubungan bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman sudah bertanya berkali-kali, Tuhan, apa visi hidupku? Tuhan, apa mimpi dalam hidupku? Tuhan, apa desire yang Tuhan mau taruh dalam hidupku? Tuhan, apa calling yang Tuhan mau taruh dalam hidupku? Saat ini aku mau berdoa untuk dua group of people. Jika engkau adalah salah satu dari orang yang saya sebutkan tadi, kau boleh angkat tanganmu. Kita mau menyerahkan masa-masa ini, season-season ini kepada Tuhan, biar Tuhan berbicara lebih jelas lagi. Jika engkau sempat mengeraskan hatimu, jika engkau sempat meragukan Tuhan, atau jika engkau masih mau diam di comfort zone, saat ini aku mau menantang engkau untuk keluar dari tempat itu, mengizinkan Tuhan. Kalau engkau tidak percaya, sekarang percaya. Kalau engkau di tempat comfort zone dan Tuhan panggil kau untuk keluar, keluar. Kalau engkau mengeraskan hatimu, saat ini lembutkanlah hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang saat ini mereka kehilangan visi, mereka kehilangan mimpi, mereka tidak tahu apa yang mereka hadapkan dalam hidup mereka. Aku berdoa supaya Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Aku berdoa supaya Tuhan berikan kesempatan. Mari Tuhan berikan mereka kesempatan kedua. Mari Tuhan bekerja lebih lanjut dalam hidupnya. Mari Tuhan katakan perkataan-perkataan firman-Mu dalam hidup, perkataan-perkataan firman-Mu dalam hidupnya, supaya mereka mengingat segala perbuatan baik, segala kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka sebelum-sebelumnya, dan itu juga akan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka saat ini. Aku percaya Tuhan, masa depan sungguh ada dalam hidup mereka, dan Kau memberikan masa depan yang terbaik. Saat ini aku juga berdoa untuk group of people yang tidak pernah mendengar nama Tuhan Yesus, tidak pernah mendengar nama Yahweh, dan saat ini Engkau mau mengundang Allah untuk masuk dalam hidupmu. Engkau mau mengundang Yesus untuk masuk dalam hidupmu. Saat ini Kau bisa, jika engkau di tempat publik dan tidak merasa nyaman, kau hanya perlu katakan dalam hati, Tuhan Yesus, aku mau mengundang Engkau. Saat ini kita mau sama-sama, aku akan memimpin dalam doa, dan kita percaya Yesus akan masuk dan transform your life. Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang saat ini rindu untuk mengalami hubungan pribadi denganmu. Tuhan Yesus, masuk dalam hidup mereka, jamah mereka, berikan mereka lembaran yang baru, ampuni segala dosa-dosa kesalahan mereka, layakkan mereka untuk menjadi bagian dalam keluarga Allah. Dan aku berdoa Tuhan, supaya ketika mereka mengaku bersalah di hadapan Tuhan, the ownership of their life now is belong to you. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada suatu kuasa yang Tuhan nyatakan menjamah setiap hati pikiran mereka dan transform their life. Thank you Father, and in your name kami mau berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Semangat saudaraku. Mungkin beberapa di antara kita ada dalam krisis, tapi jangan khawatir, krisis adalah suatu tanda di mana kita akan mengalami fulfillment dalam hidup kita. God bless you.